Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Video ini adalah bentuk cinta kami kepada saudara-saudara kami. Mereka adalah sesama kaum muslimin. Mereka juga sama-sama berprofesi sebagai da'i. Mereka mengajak kaum muslimin untuk mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulullah. Akan tetapi mungkin dengan tata cara yang sebenarnya salah. Kami katakan cara Anda tidak sesuai dengan manhaj yang seharusnya yang Rasulullah SAW contohkan dalam berdakwah. Saudara-saudara kami yang menamakan diri mereka sebagai ustadz-ustadz akhir zaman. Kami tahu bahwa saudara-saudara banyak menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Niatnya baik. Akan tetapi niat baik saja tidak cukup. Karena dakwah merupakan ibadah dan ibadah juga punya tuntunan. Nabi SAW mengatakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah ibadah yang ibadah tersebut tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka ibadahnya tertolak. Bukan hanya tertolak, tapi bisa jadi justru berbuah dosa bagi orang-orang yang melakukannya. Maka kita ketika berdakwah, bila metodologinya salah, bila apa yang kita sampaikan salah, sebenarnya bukan hanya berbuah dosa bagi diri kita sendiri, karena kita adalah da'i dan mengajak orang yang jumlahnya banyak. Maka kita khawatir bila dosa itu berlipat kepada orang lain, yang dosa mereka pun akan melipat ganda kepada diri kita sebagai tambahan atau bonus dosanya. Dan video ini mungkin juga ditonton oleh sebagian kaum muslimin yang mungkin tidak memahami apa yang kami maksud dengan ustadz akhir zaman, fenomena akhir zaman. Tapi mungkin pernah melihat sebagian video yang beredar di sebagian media sosial tentang umur kaum muslimin tinggal 1500 tahun lagi. Kiamat akan terjadi pada tahun 2000 sekian, 2020, 2021. Kemudian Zamzam Tower yang di atasnya ada semacam bulan, itu adalah tanduk Dajjal. Kemudian dakwah sunnah atau dakwah salafiyah itu merupakan buatan kesepakatan antara Raja Saudi dengan Amerika. Sungai Tiberias sekarang sudah surut, berarti sebentar lagi akan datang hari kiamat. Dan hal-hal yang semacam ini yang mungkin aslinya datang dari hadis yang sahih, lalu kemudian dicocok-cocokkan dengan apa yang terjadi di zaman kekinian. Dalam video ini kami akan sampaikan beberapa pesan. Sebenarnya ini adalah pesan cinta. Karena kami tidak ingin teman-teman da'i akhir zaman ini jatuh ke dalam kesalahan yang terus-menerus. Tapi kami juga punya keterbatasan untuk menyampaikan secara langsung karena jarak, waktu, kesibukan. Sementara kami terus mendapati setiap hari bertubi-tubi muncul hoaks-hoaks yang disampaikan dalam mimbar-mimbar ceramah dan khutbah, memberitahukan kepada kaum muslimin sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah, bahkan menyimpang dari jalan sunnah. Maka kami memohon maaf kalau seandainya harus dengan cara menyampaikannya melalui media. Karena apa yang disebarkan juga melalui media. Belum lagi fenomena ini sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu. Ada yang lewat buku, di zaman dulu belum banyak ceramah dengan video. Ada orang menulis buku, Dajjal sudah muncul dari Khorasan. Dajjal sudah muncul di segitiga Bermuda. Sudah dari tahun 90-an. Hanya berganti media saja. Sehingga dengan fenomena yang terus-menerus berganti-ganti pemerannya, tapi kontennya kurang lebih sama, maka kami berharap semoga video ini bisa menjadi nasihat, meskipun nanti orangnya berganti-ganti dan datang kembali dengan sosok yang berbeda-beda. Nasihat yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah, khususnya pada dai akhir zaman. Tidakkah antum pernah mendengar sabda Nabi SAW? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Sayakunu fi ummati dajjalun kadzabun yuhadditsunakum bi bid'in minal hadits bima lam tasma'u bihi antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yuftinunakum."
Kata Nabi SAW, akan muncul di umatku ini para dajjal, para pendusta, yang mereka sering berbicara kepada kalian, mengutarakan kepada kalian sesuatu yang merupakan pembicaraan baru, yang kalian dan nenek moyang kalian dari kalangan para ulama terdahulu atau orang-orang sebelum kalian tidak pernah mendengar apa yang mereka sampaikan. Yakni ini merupakan perkara-perkara baru yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh orang-orang Islam terdahulu. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka, jangan sampai mereka membuat fitnah atau memalingkan kalian ke jalan kesesatan. Kami tidak mengatakan Anda dajjal, Anda pendusta. Sebagaimana di awal video kami katakan, mungkin Anda berniat baik. Tapi Anda juga harus tahu bahwa Nabi SAW mengingatkan bahwa nanti akan ada dajjal, para pendusta. Yang salah satu cirinya Nabi SAW sebutkan, yaitu mereka senang berbicara dengan pembicaraan agama yang pembicaraan ini belum pernah didengar dari ulama-ulama sebelumnya. Datang dengan perkara baru, sesuatu yang belum pernah dicontohkan oleh para imam, para ulama dari zaman dahulu. Kita khawatir kalau kita lah yang selama ini dicap oleh Nabi SAW sebagai dajjal. Lalu kita bilang kepada orang-orang, hati-hati dengan dajjal di akhir zaman, sementara kita lah orangnya. Di mana kita berbicara masalah-masalah agama dengan sebuah pembicaraan yang tidak pernah dicontohkan Nabi dan para ulama setelahnya. Para ustadz akhir zaman, Anda mungkin pernah mendengar, karena Anda kan sering mengkaji hadis-hadis tentang akhir zaman, Anda mungkin pernah mendengar hadis Tamim Ad-Dari yang terombang-ambing di lautan kurang lebih sampai 1 bulan untuk mendatangi kota Madinah, lalu kemudian terdampar di sebuah pulau. Di situ ketemu seekor binatang, yang binatang ini dia seperti anjing tapi berbulu semua. Dia dinamakan Jassasah. Jassasah ini kemudian mengatakan, sudah ada orang menunggu dan dia akan senang kalau mendengar kalian bahwa telah datang Nabi yang paling akhir. Dan seterusnya dari pembicaraan mereka, sampai Tamim Ad-Dari diantar oleh Jassasah ini ketemu dengan Dajjal. Dajjal yang asli, Dajjal yang betulan. Singkat kata, akhirnya Tamim Ad-Dari meninggalkan pulau tersebut, sampai di kota Madinah, bertemu dengan Nabi SAW. Lalu kemudian dia mengatakan, saya bertemu dengan seorang yang ciri fisiknya bla bla bla. Sampai Nabi SAW mengatakan, oh itulah Dajjal. Nabi SAW naik ke atas mimbar sambil mengatakan, saudara kalian ini telah bertemu dengan Dajjal. Coba, apakah yang dilakukan Nabi SAW setelah mengetahui adanya Dajjal? Kalau kita di zaman sekarang, untuk ustadz-ustadz yang akhir zaman, bila itu terjadi, apa yang kira-kira antum lakukan? Belum kelihatan saja antum sudah menentukan Dajjal sudah muncul di mana, sudah melakukan apa. Adapun Nabi SAW tidak pernah mengatakan, ayo, misalnya, ayo kita siapkan alat perang, kita datangi pulau tersebut, mungkin Tamim Ad-Dari masih ingat rutenya, kita perangi dia. Tidak ada tindakan-tindakan yang menunjukkan ketertarikan Nabi untuk meneliti tentang Dajjal lebih lanjut. Kecuali sebatas yang Allah wahyukan kepada beliau, Nabi beritahukan kepada umatnya, agar mereka senantiasa berbuat baik dan mereka mengantisipasi tentang datangnya akhir zaman, mempersiapkan diri tentang datangnya kematian. Tidak lebih dari itu. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman ustadz akhir zaman pada saat ini, yang terlalu berlebihan di dalam menyikapi fenomena akhir zaman. Nasihat kami yang kedua untuk para dai akhir zaman, ingatlah bagaimana para ulama terdahulu mencontohkan dalam berdakwah. Mereka sering mengatakan, menasihatkan untuk para dai, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Janganlah kalian berbicara suatu masalah agama yang kalian belum punya imam, belum punya kalangan para ulama yang mendahului kalian dalam berbicara masalah tersebut. Tentang umur kaum muslimin, 1500 tahun. Kiamat akan terjadi pada tahun sekian. Sungai anu, daratan anu, pegunungan anu, yang keadaannya sudah begini dan begitu, itu merupakan fenomena atau tanda akhir zaman. Dan lain-lain yang sering diutarakan oleh teman-teman ustadz akhir zaman ini. Coba kita lihat, apakah ada para ulama yang sudah berbicara masalah ini sebelumnya?
Bila belum ada, maka tahan diri. Berhentilah di mana para ulama Ahlussunnah berhenti. Tahan lisan dari sesuatu yang mereka belum pernah membicarakan. Jangan berfatwa, jangan berkata-kata kecuali dengan yang pernah mereka contohkan. Kecuali kalau Anda adalah seorang mujtahid. Tinggal nanti berkoreksi diri, apakah kita ini levelnya mujtahid atau muqallid. Bila kita hanya sekadar muqallid, apalagi dalam masalah akidah ini, masalah keyakinan kepada hari akhir, masalah gaib, masalah yang hanya Allah yang tahu, yang mungkin pernah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tanda-tanda saja, dan Nabi tidak pernah mencontohkan lebih dari itu. Maka tahan diri, tahan lisan, dan jangan berlebihan. Khawatirnya kita jatuh dalam sikap lancang, dalam ilmu, dalam agama, melebihi makomnya para ulama dalam berbicara masalah-masalah agama. Nasihat yang ketiga adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu merupakan dosa. Maka apa yang Anda katakan, apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat, bila hanya dibangun dengan prasangka, ini bisa jadi fitnah. Sementara Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya, beliau pernah bersabda, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka menebar fitnah. Dan ini bisa menjadi fitnah. Karena kadang-kadang sebagian ustadz akhir zaman keterlaluan dalam melabeli, dalam menjustifikasi, yang kemudian berbuah fitnah bagi orang lain. Seperti misalnya Raja Saudi, dia manusia biasa yang juga mungkin punya kesalahan. Mungkin Anda melihat ada sebagian kesalahannya. Tapi kalau kita kemudian mengatakan Raja Saudi ini berdiskusi bersama Amerika, lalu kemudian mereka mengatakan kalau gitu kita munculkan dakwah salafiyah sebagai dakwah untuk memecah belah. Ini bukannya jadi fitnah. Apalagi muncul kata-kata dai-dai yang lulusan Saudi, yang berada di bawah mulhaq dini misalnya, digaji dengan 20 juta per bulan. Antum dapat data dari mana? Fakta atau fitnah? Dan saya yakin antum telah memfitnah mereka. Tidak ada yang diinginkan oleh para dai yang mungkin selama ini menentang teman-teman akhir zaman, kecuali mengajak manusia kepada tauhid. Sebagian mereka berdagang kurma, sebagian mereka berdagang keripik, sebagian mereka punya travel umroh, sebagian dari mereka punya usaha yang lain, dan dari situ mereka punya penghidupan. Tidak mengharapkan uluran tangan orang, apalagi katanya digaji 20 juta per bulan untuk memecah belah, sebagaimana yang dituduhkan. Ini fitnah, saudaraku. Itu datang dari prasangka Anda, dari hoax yang mungkin Anda makan, lalu kemudian Anda sebarkan lagi kepada kaum muslimin. Nah, yang terakhir, di antara dai-dai akhir zaman, ada yang sudah pernah ditangkap polisi kan, karena menebarkan hoax pada suatu permasalahan di negara ini. Lalu kemudian muncul di media dan meminta uzur dengan berkata, oh saya bukan menebarkan hoax, saya cuma menukil apa yang sudah viral di media. Setelah ditangkap polisi, baru kemudian meralat. Dan tidak seperti yang tampak di media, singa di media dan jadi hanya kucing ketika di hadapan polisi, meminta maaf dan yang semacamnya. Maka kita katakan, keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Ini hanya karena bukan negara yang bersyariatkan dengan syariat Islam, sehingga dai-dai yang mungkin difitnah tidak perlu merasa untuk melaporkan Anda ke polisi, lalu berurusan dengan Anda dihukum. Tapi seandainya ini adalah negara dengan syariat Islam, maka kita mungkin akan bertemu di persidangan untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang antum tuduhkan dan fitnah-fitnah yang antum sebarkan. Tapi karena antum adalah saudara kami sesama muslim, maka itu tidak kami lakukan. Jangan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Kalaupun antum selamat di dunia,
yakinlah antum tidak akan selamat di akhirat dengan atas apa yang antum lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.